Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Novitasari dengan NPM 2013053175. Di sini saya akan menjabarkan skenario pembelajaran berbasis CTS dengan pendekatan STEM yang telah saya susun. Adapun materi yang saya angkat ialah materi sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Berikut adalah penjabarannya. Baik, berikut ini ialah skenario pembelajaran interdisipliner berbasis CTS dengan pendekatan STEM. Adapun terdapat beberapa bagian, yakni ada tahapan, lalu ada elemen berpikir kritis, ada kegiatan pembelajaran, lalu ada aspek interdisipliner, dan juga ada komponen STEM. Baik, yang pertama ada tahapan pendahuluan, di mana di dalam tahapan pendahuluan ini terdapat kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pendidik mengucapkan salam, menyapa, dan menanyakan kabar. Kemudian mengajak peserta didik berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran, lalu mengecek kehadiran peserta didik. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan mengaitkan materi bumi dan angkasa luar dengan materi pada kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman konsep yang telah didiskusikan pada pembelajaran materi bumi dan angkasa luar pada pembelajaran sebelumnya. Pertanyaannya ialah sebagai berikut. Anak-anak, sudah pernah belum mengunjungi planetarium? Kira-kira apa saja ya hal yang dapat kita lihat serta dapat kita lakukan saat sedang mengunjungi planetarium? Jika anak menjawab belum, maka dapat dilanjutkan dengan, tahukah anak-anak bahwa di planetarium kita dapat melihat simulasi susunan bintang serta benda-benda langit yang ada di dalam tata surya kita. Hal tersebut karena bentuk planetarium berbentuk kubah setengah lingkaran. Lalu di planetarium juga kita bisa belajar mengenai pergerakan benda-benda langit di malam hari. Nah, kira-kira apa sajakah benda langit yang ada di dalam tata surya kita? Lalu dilanjutkan dengan kegiatan pendidik menyampaikan cakupan materi serta penjelasan singkat mengenai sistem tata surya. Baik, itu tadi beberapa kegiatan di dalam pendahuluan. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan tadi terkandung elemen berpikir kritis, yaitu fokus. Karena pendidik melakukan konfirmasi dan afirmasi terhadap pemahaman peserta didik terkait materi sebelumnya tentang materi bumi dan angkasa luar untuk memastikan mereka memahami konsep pembelajaran secara benar. Lalu kemudian pendidik memberikan orientasi mengenai materi sistem tata surya. Lalu aspek interdisipliner yang terkandung ialah disiplin IPA dengan komponen STEM Science. Lalu selanjutnya ada kegiatan inti atau tahapan inti. Adapun di dalam tahapan inti ini terdapat kegiatan pembelajaran, yakni pendidik memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin tahu peserta didik tentang topik yang akan dibahas. Pertanyaannya ialah sebagai berikut. Anak-anak, adakah planet-planet lain selain planet bumi di dalam tata surya kita? Jika anak menjawab ada banyak, maka dapat dilanjutkan dengan, lalu adakah planet-planet tersebut yang ukurannya lebih besar dari matahari? Jika anak menjawab tidak, maka dapat dilanjutkan dengan, lalu bagaimana bisa planet-planet itu tetap secara teratur berputar di dalam sistem tata surya kita? Kenapa planet-planet tersebut tidak bertubrukan dengan matahari yang ukurannya sangat besar? Lalu dilanjutkan dengan kegiatan peserta didik yang kemudian menjawab sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Lalu
Kemudian pendidik menampilkan video mengenai sistem tata surya serta keterangan karakteristik masing-masing anggota tata surya, agar peserta didik dapat lebih mengerti tentang materi yang dipelajari. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan pendidik meminta peserta didik untuk mencatat nama planet dan informasi yang menarik dari planet-planet yang ditampilkan di dalam video tersebut, seperti informasi tentang ukuran planet, jarak planet dari matahari atau urutan planet dari matahari, diameter, kecepatan rotasi, dan revolusi. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan pendidik membimbing peserta didik untuk mengaitkan materi tentang sistem tata surya dengan sikap di kehidupan sehari-hari, yaitu sikap keteraturan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan mengajukan pertanyaan, apakah kalian semua sudah menerapkan serta memahami sikap keteraturan dalam kehidupan sehari-hari? Lalu setelah tanya jawab, pendidik menunjukkan video yang berkaitan dengan sikap keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ayo kita perhatikan video yang memperlihatkan sikap keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti ceritakan kembali ya. Lalu pendidik dan peserta didik menyaksikan video tersebut. Sudah paham belum mengenai sistem tata surya kita yang bekerja dalam keteraturan dan tentang sikap keteraturan di dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang ingin menyampaikan pendapat mengenai keterkaitan kedua video tersebut? Lalu berdasarkan kedua video tersebut, peserta didik berpendapat bahwa kedua video tersebut saling berkaitan. Lalu kemudian terdapat kegiatan di mana pendidik membimbing, mengumpulkan informasi dari jawaban peserta didik dan menjelaskan lebih rinci atas pertanyaan sebelumnya terkait keteraturan sistem tata surya dan sikap keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, planet-planet yang ada di dalam sistem tata surya kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun tetap bisa bekerja dalam keteraturan. Kita sebagai individu juga seharusnya mampu memiliki sikap keteraturan dalam berkehidupan sehari-hari, terutama keteraturan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan pendidik memberikan contoh serta menjelaskan cara membuat produk sederhana model tata surya yang berisikan gambar ataupun bentuk-bentuk planet berbahan kertas bekas dalam bentuk 2 ataupun 3 dimensi melalui video ataupun pemaparan langsung. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan pendidik membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil, yakni 8 kelompok. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan pendidik memberikan lembar kerja kelompok untuk memberikan pemahaman lebih tentang sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Dan dilanjut peserta didik per kelompok diminta membuat produk sederhana yaitu model atau miniatur tata surya sederhana, seperti yang telah dijelaskan pendidik sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran, setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan yang telah dibawa atau disiapkan sebelumnya untuk membuat miniatur tata surya sederhana yang diminta. Lalu peserta didik membuat miniatur tata surya dengan menghitung dan mengukur kardus sesuai dengan jumlah planet dan ukuran diameter masing-masing planet dengan perbandingan yang lebih kecil dari ukuran asli planet. Lalu peserta didik menyusun planet-planet tersebut berurutan sesuai dengan jaraknya terhadap matahari. Lalu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi lembar kerja kelompok dan menunjukkan hasil pembuatan miniatur sederhana tata surya yang telah dibuat dengan bimbingan pendidik. Lalu yang terakhir dilanjutkan dengan kegiatan peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya yang belum dipahami, dan pendidik serta peserta didik membahas dan menyimpulkan hasil dari diskusi. Di dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang ada di tahapan inti tersebut terkandung beberapa elemen berpikir kritis, yakni yang pertama ada situation, di mana peserta didik mengemukakan semua informasi dalam kehidupan atau pengalaman sehari-harinya terkait sistem tata surya yang menambah pemahaman bagi peserta didik. Dan terkandung
interdisipliner, yakni disiplin IPA dan PKN, dan terkandung komponen STEM, yakni sains. Lalu ada elemen lain, yakni clarity, di mana pendidik memberikan kejelasan lebih lanjut terkait materi sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Dan juga terkandung komponen STEM, yaitu sains serta teknologi. Lalu elemen selanjutnya ialah reasons, di mana peserta didik membuat suatu produk miniatur tata surya sederhana dengan memberikan keterangan-keterangan informasi serta bentuk yang sesuai dengan masing-masing karakteristik anggota tata surya. Dan juga terkandung aspek interdisipliner, yaitu disiplin SBDP, dan juga komponen STEM, yaitu science, engineering, serta mathematics. Lalu elemen selanjutnya ialah inference, yakni peserta didik memahami dan menarik kesimpulan dengan tepat melalui bimbingan pendidik terkait model tata surya dengan keterangan dan karakteristik masing-masing anggota tata surya yang telah dibuat. Di sini juga terkandung aspek interdisipliner, yaitu disiplin matematika dan juga disiplin bahasa Indonesia. Lalu tahapan yang terakhir ialah penutup. Adapun kegiatan pembelajaran pada tahapan penutup ini ialah pendidik memberi penguatan terkait materi dengan memberikan soal latihan evaluasi terkait materi sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Lalu pendidik dan peserta didik menyimpulkan dan meninjau kembali pembelajaran yang telah dipelajari terkait materi sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya, bahwa sistem tata surya dengan karakteristik anggotanya yang berbeda-beda dapat bekerja dengan keteraturan. Lalu dilanjut dengan kegiatan pendidik memberikan nasihat ataupun motivasi supaya peserta didik dapat mengulas kembali materinya di rumah. Lalu kegiatan yang terakhir ialah pendidik dan peserta didik menutup pembelajaran, kemudian membaca doa dan salam. Lalu adapun elemen yang terkandung ialah overview, di mana pendidik dan peserta didik mengulas kembali terkait materi sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya, serta melalui evaluasi pendidik dapat mengetahui sebatas mana pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang telah dipelajari.